Salam sinergi, Bapak Ibu Mitra TSI. Dalam kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan tentang rumus 2D. Apa itu 2D? Nah, saya akan menyampaikan terlebih dahulu dari sisi Bapak Ibu Mitra TSI yang saat ini sudah bergabung dengan TSI. Saya ucapkan selamat yang sudah mencapai posisi puncak Presdir, Director. Insya Allah mudah-mudahan pada tahun ini dan juga ini sekarang tahun 2022 semester kedua dan juga nanti di awal 2023 kita akan selenggarakan event-event TSI. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berpartisipasi sebagai para pemuncak prestasi. Namun dengan adanya pandemi, meskipun itu excuse, tapi memang suka tidak suka, mau tidak mau, memang kejadian tersebut memberikan dampak kepada kita semua, bahkan kepada penduduk seisi bumi ya Bapak Ibu, termasuk mungkin Bapak Ibu juga terdampak. Aduh, Pak Pur, bagaimana ini menjalankan bisnis TSI sekarang stuck? Member-member saya tidak bertumbuh, memilih untuk jadi konsumen saja. Tentu saja kita memikirkan segala permasalahan kita selesaikan bersama leader, bersama upline, bersama perusahaan. Tapi kita juga perlu melangkah lebih jauh. Karena kita kemudian perusahaan sudah 11 tahun, produk sudah bertambah, sekarang sudah ada 14 produk. Marketing plan terus diperbaharui, sistem IT juga terus diperbaharui. Bahkan sekarang mulai bulan Juni, video ini dibuat, IT itu tanggal 1 sudah bisa input. Bonus juga tidak pernah lebih lagi tanggal 5. So, kita terus melakukan improvement, peningkatan pelayanan. Tinggal Bapak Ibu nih bagaimana supaya kita memasuki tahun 2022 semester 2 dan 2023 ini kita tingkatkan lagi prestasi kita. Karena ini peluang sangat disayangkan. Bapak Ibu bisa melakukan cek sekarang ini bersama jaringan Bapak Ibu. Silakan cek rata-rata yang kemudian diskusi konsultasi dengan kami dari sisi perusahaan, member ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah membersnya yang hanya kemudian mengkonsumsi produknya saja. Member sebagai konsumen. Ada Bapak Ibu punya? Ini member pokoknya mah dia yang penting dia 30 poin saja setiap bulan. Kalau dia belanjanya 28 poin atau 25 poin, kita yang kemudian menutupi poinnya supaya members ini sebagai konsumen dan membersnya aktif terus. Dalam grup Bapak Ibu, boleh jadi ada kelompok members yang hanya sebagai berperilaku sebagai konsumen, hanya swap konsumsi. Saya sebutnya swap konsumsi. Bukan konsumen ya, tapi swap konsumsi. Karena kemudian ia seorang members, ia dapat benefitnya adalah produk yang mendapatkan harga member. Nah, ada ya Bapak Ibu, ini sangat disayangkan. Sayang banget. Kelompok yang kedua, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam grupnya Bapak Ibu, ada kemudian member yang ingin mengembangkan. Jadi ada kata-kata ingin mengembangkan. Mengembangkan ini apa? Develop, mengembangkan. Ya. Nah, dari 2 permasalahan ini, mari kita cari solusi yang paling tepat. Apa? Solusi yang paling tepat ya kita terus bergerak, terus bertumbuh, terus melakukan prospek. Kita terus mencari member-member baru di lingkungan kita. Ya, kalau saya rumusnya terkenal yang R1, masih ingat Bapak Ibu? Teman, tetangga, saudara. Itu mah udah teman, tetangga, saudara, udah Pak Pur. Direferensikan, udah, belum juga mentok. Perhatikan. Yang pertama solusinya adalah cek kembali berapa jumlah members yang sudah bergabung di grupnya Bapak Ibu, tapi hanya sebagai konsumen. Apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan langsung kepada solusinya, yaitu dekati. Jangan-jangan hanya karena ia sudah gabung jadi members kita dan dia rutin belanja, tapi kita tidak dekat. Kita ngerasa bahwa wah, dia mah meninggal belanja teh, dia mah nggak pernah ngeprospek, dia mah terus dia. Padahal ketika members ini gabung dengan grup kita sebagai seorang yang mensponsori untuk bergabung dengan TSI, maka tanggung jawab kita adalah untuk menghantarkan members ini mencapai tujuannya. Tapi kemudian dia memilih untuk tidak maju, dia memilih untuk tidak bertumbuh. Bagaimana nih Pak Pur?
apa yang sudah saya lakukan dan apa yang belum saya lakukan. Jangan-jangan kita hanya melihat, oh gue udah ngejakin cuma sekali. Makanya salah satunya adalah, sudahkah kita dekat dengan members yang satu ini? Jangan-jangan kita selama ini nggak mendekati. Karena dengan mendekati apa yang terjadi? Ketika kita dekat maka kita sering ngobrol. Ketika kita ngobrol maka kita bisa mendengar atau listening itu menyimak apa yang ada di dalam pikirannya sehingga dia memilih hanya sebagai konsumen. Kita listening, kita mendengarkan untuk memahami, bukan mendengarkan dengan pemahaman yang saya miliki, tapi apa yang ia pahami tentang berada di dalam kememberan TSI. Jangan-jangan ada masalah dengan saya mah kayaknya anti network dan saya mah sukanya sama konsumen. Jangan-jangan dia belum cukup tahu tentang benefit menjadi seorang members. Jangan-jangan dia punya pengalaman apa yang kemudian jadi pengalaman dia menjadi trauma. Kita berikan pemahaman, kita berikan penjelasan. Terus kita dekati sampai kita karib. Karena dengan karib, dengan dekat, siapa tahu ternyata nih teman-teman, kalau kita kemudian cari prospek baru, members baru, itu challenging, tidak mudah. Jangan-jangan dia langsung berpikir, ya udah, saya kayaknya ada nih calon supaya bisa masuk ke member saya. Oh ya, ayo, saya mau nih ada. Sehingga dia menjadi mengubah si members yang hanya konsumen ini menjadi seorang members yang ingin mengembangkan, bukan hanya sebagai konsumen. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang langsung ceritanya. Yang ini udah beres masuk ke sini nih. Tapi yang di sini juga banyak. Kemudian kita tidak pernah dekati. Justru members ini mau mengembangkan, tapi kemudian gimana Pak Pur? Karena saya udah deket nih sama member ini, tapi dia ingin mengembangkan. Dan saya nggak punya keilmuannya. Saya nggak cukup sebagai leader, saya nggak tahu kemana. Saya ilmu ya sebatas dari YouTube saja, dari website saja. Maka strateginya adalah, kalau tadi yang dari member sebagai konsumen, nah ini tuh member udah punya keinginan. Apa yang kita lakukan? Yaitu rumus yang kedua, dampingi. Wah, dampingi itu gimana Pak? Dampingi itu sesederhana menemani. Karena dia kemudian tadi sudah menyebutkan ada referensinya, ada kenalannya, ada tetangganya, saudaranya tetangga, temannya saudara, temannya tetangga. Kita dampingi kemanapun ia ingin melakukan prospek. Pada saat melakukan prospek maupun mendampingi pada saat aktivitas lain. Misalnya dia lagi mau mancing. Supaya apa? Ada tukar pikiran. Ada kepikiran ide untuk mengembangkan seperti apa strateginya. Dampingin juga ketika dia misalnya punya referensi untuk melakukan prospek. Dampingi juga ketika ia punya sesuatu yang memang ada kendala dalam hal akses IT misalnya, atau dalam hal permasalahan di dalam jaringannya. Dampingi sehingga ia merasa didampingi dan ia menjadi semangat lagi untuk mengembangkan bisnisnya, mengembangkan usaha di dalam grup Bapak Ibu. Jadi problem yang dua tadi terkait dengan members yang hanya memilih sebagai konsumen dan member yang sudah punya keinginan mengembangkan tapi tidak tahu, kita berikan solusi dengan 2D, yaitu dekati dan juga dampingi. Dengan mendekati dan mendampingi ini mudah-mudahan terjadi yang namanya duplikasi. Karena bisnis sebagai seorang network marketing ada pada duplikasi. Bagaimana menduplikasikan visi kita, menduplikasikan pengetahuan kita, menduplikasikan semangat kita kepada mitra-mitra yang ada di dalam grup kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu sampai jumpa di suksesnya Bapak Ibu di Presidir Gugus Bintang bahkan. Amin. Salam sinergi.